Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi, bab 26-30. Bab 26. Sebelum melanjutkan mengobati wanita itu, Tian Fan berteriak ke arah kerumunan orang, siapapun di antara kalian, yang percaya padaku, dan ingin membantu wanita ini dan putrinya, tolong telepon ambulans saat ini juga. Semua orang di sana, terlihat bingung dan ragu. Tidak ada seorang pun yang melakukan pergerakan. Tian Fan kembali berkata dengan lantang, hidup wanita ini masih bisa diselamatkan, tolong percayalah padaku, dan segera telepon ambulan kemari. Aku akan berusaha sebisaku mempertahankan nyawa wanita ini dan mencoba membuatnya sadar, sisanya kuserahkan pada kalian. Jika tidak ada dari kalian yang menelepon ambulans sekarang, bahkan jika wanita ini berhasil kutolong, ia tetap tidak bisa mendapatkan pertolongan intensif dengan cepat, jika saat itu kalian baru percaya semuanya mungkin sudah terlambat. Kata Tian Fan lanjut menjelaskan dengan susah payah. Mei Ling yang melihat tingkah Tian Fan, lalu melihat orang-orang tidak merespon permintaannya, hanya tersenyum sinis. Dalam hatinya ia mentertawakan Tian Fan, lihat siapa yang akan percaya dengan bualan omong kosongmu. Aku yang wakil kepala rumah sakit terbesar di kota Xia saja sudah pasrah, sementara orang tidak dikenal sepertimu, malah tidak tahu diri dan ingin memanfaatkan kemalangan orang lain. Batin Mei Ling. Tiba-tiba Mei Ling dikejutkan oleh tepukan tangan kecil di pipinya, tepukan itu berhasil menyadarkannya dari lamunan. Bibi dokter, bisakah kau penuhi permintaan paman itu, tolong telepon ambulan dan selamatkan ibuku. Ternyata tangan yang menepuk pipinya adalah tangan kecil Fan Xixi. Melihat gadis kecil itu memandangnya dengan mata berbinar penuh harap, ia merasakan kebencian makin mendalam pada Tian Fan. Dia menganggap Tian Fan benar-benar pria yang sangat hina, karena tega berpura-pura dan memberikan harapan palsu pada gadis selugu dan sepolos Fan Xixi. Tapi melihat Fan Xixi yang begitu mempercayai Tian Fan, ia tidak ingin menjadi orang yang menghancurkan harapannya, dan menjadi orang yang jahat di mata Fan Xixi, jadi dia tetap menelepon ambulan, meskipun dalam hatinya dia sama sekali tidak mempercayai perkataan Tian Fan. Saat itu, Tian Fan telah kembali melanjutkan penanganannya pada tubuh wanita itu. Dengan fokus, ia berusaha melakukan yang terbaik yang ia bisa, untuk menolong wanita itu dan berusaha membuatnya sadar, sebelum mendapatkan pertolongan selanjutnya. Beberapa saat, Tian Fan terlihat sibuk menusukkan jarum ke tubuh wanita itu. Kemudian beberapa saat kemudian ia terlihat mencabut jarum-jarum itu, lalu menancapkannya lagi di bagian tubuh lain wanita itu. Kejadian itu terus berulang dan berlangsung selama sekitar 20 menit. Xia International High School di selatan kota Xia. Seorang pria tampan terlihat sedang berbincang, dengan dua gadis berseragam yang duduk di kursi taman sekolah. Dua wanita itu adalah nona kecil keluarga Bai, Bai Luqian, dan teman sekelasnya Lin Xiaoyu. Kepala keluarga Bai saat ini adalah seorang wanita tua bernama Bai Yuquan. Sejak dulu keluarga Bai sudah menguasai bagian selatan dari kota Xia, keluarga Bai memiliki sejarah ratusan tahun, dan memiliki nama besar terutama di bidang perhiasan dan batu giok. Bai Yuquan memiliki dua putra, putra pertamanya bernama Bai Guanping, dan putra keduanya bernama Bai Yinping. Guanping putra pertamanya menikahi anak gadis dari keluarga Ming bernama Minglan, lalu mereka mempunyai seorang putra yang kini berusia 27 tahun bernama Bai Guanxing. Guanping tidak terlalu cakap dalam hal pekerjaan, dia bahkan hampir tidak melakukan apapun selama ini. Ia hanya hidup bergantung pada ibu dan adiknya, Bai Yinping. Bab 27. Saat berusia 20 tahun, Guanping masih belum bekerja sama sekali, namun di usia itu dia justru sudah banyak berfoya-foya bahkan sudah tergoda sampai menghamili pembantu di rumah keluarga Bai sendiri. Semua orang mentertawakan Bai Yuquan saat itu, namun karena kekuatan keluarga Bai, tidak satupun keluarga yang berani membeberkan masalah itu ke publik. Saat itu Yuquan memutuskan untuk menyerahkan 10% dari aset keluarga Bai untuk dikelola oleh Minglan, dengan dibantu oleh kedua kakaknya Mingwan dan Minghan. Sedangkan Bai Yinping, putra kedua Bai Yuquan, sejak lulus kuliah sudah bekerja bersama ayahnya. Meskipun suami Yuquan saat itu adalah orang biasa, namun ia adalah orang yang cerdas dan pekerja keras, karenanya tuan tua Bai, ayah dari Bai Yuquan saat itu, sangat menyukainya dan menjodohkannya dengan putri satu-satunya, lalu menyerahkan seluruh kekayaan keluarga Bai pada mereka berdua. Setelah suaminya meninggal dunia, Yuquan mengambil alih jabatan kepala keluarga, namun tidak dengan jabatan pemimpin perusahaan.
Jabatan itu diserahkan kepada Bai Yinping, itu juga merupakan kesepakatannya bersama suaminya sebelum ia meninggal. Setelah itu, Yinping menikahi adik sepupunya sendiri, anak dari adik perempuan ayahnya, Lu Gianyi, satu-satunya penerus marga Lu, yang merupakan marga ayahnya, karena itu sekarang putri mereka diberi nama, Bai Luqian. Sekarang 90% kekayaan keluarga Bai dikelola oleh Yinping, sedangkan 10% sisanya dikelola oleh Guan Xing, putra dari Guan Ping. Karena itu status Luqian saat ini adalah nona kecil, karena ayahnya adalah anak kedua, sementara pamannya adalah anak pertama, maka status tuan muda saat ini dimiliki oleh kakak sepupunya, Bai Guan Xing. Tetapi semua orang di kota Xia sudah tahu, kalau nyonya besar keluarga Bai lebih menyukai cucu perempuannya. Sedangkan pria yang bersama mereka itu adalah seorang guru baru di sekolah itu, bernama Tang Sanji. Maaf Guru Tang, aku tidak bisa. Kenapa Luqian? Bukankah kamu belum punya pacar? Meskipun di sekolah aku adalah gurumu, tapi jika di luar sekolah usia kita tidak terpaut terlalu jauh, aku hanya 6 tahun lebih tua darimu, jadi tidak masalah jika kita berkencan. Kata Tang Sanji sedikit memaksa. Sekali lagi maafkan aku Guru Tang, nenekku sudah menjodohkan aku dengan seseorang, dan sebentar lagi orang itu akan datang untuk bertemu dengan keluarga Bai kami. Tolak Luqian dengan halus. Sebenarnya Tang Sanji memiliki paras yang tampan, ia juga berasal dari keluarga Tang, keluarga kaya nomor 4 di kota Xia. Sejak kecil ia sudah tinggal di luar negeri, dan ia baru saja kembali beberapa minggu yang lalu. Ayahnya sendiri yang memintanya untuk mengajar di sekolah ini, dengan sebuah tujuan rahasia. Ayahnya Tang Sangguan, adalah bos dari Tang Family Mega Pharma TFMF, yang merupakan perusahaan farmasi nomor 2 di kota Xia. Perusahaan farmasi keluarga Tang hanya kalah dari keluarga Ruo yang merupakan pemilik Ruo Family Pharmaceutical, perusahaan farmasi nomor 1 di kota Xia. Tang Sangguan ingin segera menyerahkan posisi kepala keluarga pada putranya, namun mengingat putranya yang masih lajang, apalagi ia baru saja pulang dari luar negeri, tentu saja dia tidak memiliki banyak koneksi di kota Xia ini. Karenanya Sangguan telah melakukan banyak hal untuk memperluas koneksi yang dimiliki putranya, namun selalu gagal. Sebagai seorang ayah, ia pastinya ingin melihat putra semata wayangnya hidup nyaman. Akhirnya ia memutuskan, untuk berusaha menjadikan putranya sebagai menantu, salah satu dari 3 keluarga kaya di kota Xia. Pertama putri keluarga Ruo, karena keluarga Tang mereka memiliki persaingan bisnis dengan keluarga Ruo, dan ia juga tahu jika Ruo Qijian sedang menderita penyakit aneh yang sulit, bahkan kemungkinan besar tidak bisa disembuhkan, jadi secara otomatis mengeluarkan Ruo Qijian dari pilihan. Kemudian ia telah beberapa kali mengirimkan lamaran pernikahan kepada nona dari keluarga Luo, namun selalu ditolak. Terakhir kali bahkan ia datang sendiri mengunjungi kediaman tuan besar keluarga Luo, untuk bertemu Luo Shen dan membicarakan tentang lamaran putranya, namun Luo Shen saat itu mengatakan jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 28. Saat itu ia mengira bahwa, sebagai keluarga terkaya nomor 3 di kota Xia, Luo Shen tidak menganggap serius keluarganya. Bahkan saat itu ia membawa ahli hebat dari keluarganya yaitu pesilat terkuat kedua di kota Xia, untuk memberi sedikit tekanan pada keluarga Luo dan menunjukkan jika perbedaan kedua keluarga itu tidaklah begitu besar. Namun bukannya merasa tertekan, tuan besar keluarga Luo malah mempermalukan dirinya, saat itu Luo Shen hanya menyebutkan persahabatannya dengan si Dewi Roh Suci, Yu Laisan, lalu ahli yang dibawa Tang Sangguan, yang mengaku seorang ahli nomor 2 di kota Xia bernama Bao Zhang itu, langsung gemetar ketakutan. Jadi ia terpaksa pulang dengan malu, dan mengurungkan niatnya untuk melamar Luo Sisu. Setelah itu, ia baru berpikir untuk mendekatkan putranya dengan nona kecil dari keluarga terkaya kedua di kota Xia, keluarga Bai. Ia bahkan menggunakan koneksinya, untuk memasukkan putranya sebagai tenaga pengajar, di Xia International High School. Saat itu putranya hampir menolak, namun setelah ia mengatakan jika ia menjadi guru untuk mendekati putri orang terkaya nomor 2 di kota Xia yang juga merupakan salah satu dari 4 gadis tercantik di kota Xia, akhirnya putranya pun menyetujuinya. Dia berpikir, dengan wajah putranya yang cukup tampan, kemudian karisma khas pria luar negeri yang dimilikinya, tidaklah sulit untuk bisa merebut hati seorang gadis SMA, jadi ia merasa rencananya kali ini pasti akan berhasil. Siapa sangka, Luqian justru sama sekali tidak tertarik dengan putranya. Tidak mungkin, Kak, kau pasti sedang bercandakan. Kau pasti sedang mencoba terlihat jual mahal untuk menarik perhatianku. Kata Sanji masih mempertahankan rasa percaya dirinya. Tidak Guru Tang, aku sangat serius, semua yang kukatakan adalah yang sebenarnya. Kalau Guru Tang mau, mungkin Xiao Yu bersedia.
Jawab Luqian sambil menunjuk gadis di sampingnya dengan bercanda. Tidak, maaf Guru Tang, aku juga tidak tertarik. Balas Lin Xiaoyu cepat sambil menepuk lembut lengan sahabatnya dan tertawa. Tang Sanji, yang ada di depan mereka saat ini terlihat seperti seorang badut. Wajahnya merah padam dan dia langsung berjalan pergi dari taman itu sebelum terlalu banyak orang lain yang melihat kejadian memalukan itu, dan membuat rasa malunya bertambah lagi. Grand Plaza Mall di utara kota Xia. 20 menit telah berlalu, ambulan telah tiba, ajaibnya wanita itu masih bertahan sampai saat itu dan para petugas medis langsung mengevakuasinya ke rumah sakit Hua Medica yang berada di timur kota. Yang membuat semua orang benar-benar tercengang. Pemuda itu bahkan menepati kata-katanya, ia bukan hanya menyelamatkan wanita itu, menghentikan pendarahannya, bahkan ia berhasil membuatnya sadar selama beberapa saat. Berapa usia pemuda itu? Bukankah dari wajahnya, ia terlihat hanya berusia 20-an. Bagaimana bisa ia memiliki keterampilan medis sehebat itu? Semua orang yang tadi meremehkan Tian Fan dan bahkan tidak bersedia menelepon ambulan, sekarang menyesali perbuatan mereka. Jika saja mereka tadi mendengarkannya, mungkin sekarang mereka akan bisa mendekat ke arah pemuda berbakat itu. Beberapa pria dan wanita parubaya bahkan lebih menyesal, jika mereka tadi mendengarkan pemuda itu bukankah setelah ini mereka bisa mengenalkan putri mereka dengan pemuda yang tampan dan berbakat itu. Ekspresi semua orang kini berubah masam, tidak terkecuali Mei Ling, yang tadi bersuara paling keras dalam merendahkan Tian Fan. Sekarang ia sangat malu, ia hanya bisa berdiri diam dan menundukkan kepala menahan malu. Apalagi semua orang di sana menatapnya dengan tatapan aneh, seperti ada kotoran di wajahnya. Bab 29. Setelah berjuang keras, menyelinap di antara kerumunan orang yang berkumpul, Luo Shisu akhirnya berhasil tiba di samping Mei Ling. Ia mendekat pada sahabatnya itu dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa bisa ada banyak darah di lantai? Ia yang tadi sedang ke toilet, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun ia mendengar cerita dari beberapa orang tadi, namun ia tidak memahaminya dengan jelas. Mei Ling tidak menjawab pertanyaan sahabatnya, dan masih tetap tertunduk. Tian Fan yang melihat kedatangan Shisu, sama sekali belum mengetahui jika itu adalah tunangan keduanya, jadi Tian Fan sama sekali tidak menghiraukannya. Bukannya sombong dan tidak menyukai keindahan, namun bagi pria hebat sepertinya, melihat gadis cantik bukanlah hal yang terlalu luar biasa. Setelah semuanya selesai, Tian Fan berkata pada semua orang dengan suara lantang, terima kasih untuk siapapun dari kalian yang sudah percaya padaku dan menelepon ambulan, sekarang wanita itu sudah selamat dan aku juga harus pulang, jadi kalian semua bisa bubar. Mendengar itu semua orang di sana seketika bertepuk tangan dan bubar satu persatu. Mei Ling yang mendengar suara riuh tepuk tangan itu merasa semakin malu, apalagi ketika Tian Fan mengucapkan terima kasih pada orang yang menelepon ambulan karena percaya padanya, ia merasa benar-benar sangat luar biasa malu. Ia bahkan tadi menelepon ambulan karena dipaksa oleh Fan Xixi, dan tujuannya saat itu juga untuk mempermalukan Tian Fan, siapa sangka kondisinya akan berbalik seperti sekarang ini. Tiba-tiba Fan Xixi berlari mendekati Tian Fan, dan berkata dengan antusias, Paman tampan, terima kasih telah menyelamatkan ibuku, kalau Paman tidak ada aku pasti sudah kehilangan ibuku. Mendengar itu, Tian Fan menggeleng lalu berjongkok di depan Fan Xixi dan berkata dengan lembut, adik kecil, ibumu selamat karena dia punya putri kecil yang begitu baik, Paman hanya kebetulan ada di sini, jika orang lain yang ada di sini dia juga pasti melakukan hal yang sama seperti Paman. Tidak Paman, Xixi bukan anak baik, ibu jatuh karena Xixi. Tadi, balon Xixi lepas dan Xixi memaksa naik ke tembok pembatas untuk mengambilnya, ibu sudah melarang Xixi namun Xixi tidak mendengarkan, kemudian Xixi terpeleset dan jatuh. Ibu mencoba menangkap Xixi dan ibu juga jadi ikut jatuh. Ini semua salah Xixi Paman, harusnya Xixi yang terluka. Jawab gadis kecil itu penuh penyesalan. Saat mengatakan itu ia hampir menangis. Tian Fan lalu menghiburnya dengan berkata, tidak sayang, kamu tidak sepenuhnya salah. Inilah yang disebut takdir, semua yang harus terjadi pasti akan terjadi, kamu tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri. Berjanjilah pada Paman, setelah ibumu sembuh, kau harus jadi anak yang baik dan selalu menuruti perkataan ibumu. Tian Fan lalu mengelus kepala gadis kecil itu. Baik Paman. Jawab gadis kecil itu patuh, sambil menganggukkan kepala mungilnya berulang kali. Saat itu Qijian dan Ran sudah tiba dan mereka melihat semua kejadian itu dan merasa sangat terharu. Mereka merasa semakin jatuh cinta pada Tian Fan, dan tidak ingin lepas darinya. Tian Fan lalu berkata dengan lembut, namamu Xixi, kan? Paman harus pulang sekarang,
karena Paman masih ada urusan lain yang harus Paman selesaikan, kamu harus segera pergi ke rumah sakit dan temani ibumu. Paman, saat ini aku tidak punya apa-apa untuk diberikan, bisakah aku tahu di mana Paman tinggal? Setelah aku besar, aku akan mencari Paman, aku bersedia menjadi istri Paman dan merawat Paman sepenuh hatiku. Kata gadis kecil itu tanpa ragu sedikitpun. Tian Fan kembali tersenyum, lalu berkata, sudahlah, kau tidak harus merasa berhutang padaku, kau lakukan saja apa yang aku pinta. Tapi Paman, aku benar-benar mau menikah denganmu, perempuan yang menjadi istri orang baik dan hebat seperti Paman, pasti hidupnya akan sangat bahagia. Kata Fan Cixi bersikeras. Bab 30. Qijian dan Ran yang mendengarnya merasa makin bahagia. Mei Ling, yang juga mendengarnya tersipu. Entah mengapa, sekarang ia merasa pria yang sejak tadi ia pandang rendah dan hina, bahkan sempat ia caci maki, sekarang tampak begitu tampan dan mempesona. Saat ini, ia bahkan sudah benar-benar lupa, bagaimana tadi dia sangat marah, karena pria itu memandang rendah keluarganya. Si Su, yang tidak melihat sahabatnya tersipu, menepuk lengannya dan berkata, kau dengar apa yang dikatakan gadis kecil itu kan? Dia benar-benar anak yang lucu. Ia merasa anak itu begitu lucu dan menggemaskan. Saat itu, terdengar suara Tian Fan kembali berbicara, baiklah, kalau begitu Paman akan menunggu sampai kau dewasa, tapi untuk sekarang Paman harus pergi, ini nomor ponsel Paman, kalau sewaktu-waktu kamu butuh bantuan, kamu boleh telepon Paman. Kata Tian Fan pasrah. Ia tidak ingin lagi berdebat dengan gadis kecil itu dan membuatnya kecewa. Gadis kecil itu lalu mengambil kertas yang diberikan Tian Fan. Sebelum Tian Fan bangkit, gadis kecil itu berkata sekali lagi, Paman, tapi aku tidak punya siapapun lagi selain ibuku. Bisakah Paman bantu aku menjaga aku dan ibuku, sampai ia sadar? Mendengar itu, Tian Fan bingung harus menjawab apa, ia hanya terdiam. Tiba-tiba, terdengar suara lembut seorang wanita berkata, Cixi, biar bibi dokter yang akan menjagamu dan merawat ibumu. Cixi juga bisa tinggal di rumah bibi, untuk sementara. Itu adalah suara Mei Ling, ia dengan sedikit malu berjalan mendekat dan berjongkok di samping Tian Fan. Kemudian ia melanjutkan, Cixi mau kan, ikut dengan bibi dokter. Apakah, aku tidak akan merepotkan bibi dokter? Tanya Cixi polos. Tidak sayang, bibi justru ingin minta maaf padamu, karena tadi bibi dokter sudah mengatakan hal buruk tentang ibumu. Jawab Mei Ling lembut. Ia mengatakan itu, sambil melirik ke arah Tian Fan, secara tidak langsung permintaan maaf itu juga ditujukan untuk Tian Fan, namun ia sedikit kecewa, karena Tian Fan sama sekali tidak memandang ke arahnya dan hanya memasang ekspresi datar. Baiklah bibi dokter, Cixi bersedia. Jawab Fan Cixi lagi. Tian Fan sendiri seolah tidak peduli dengan perkataan Mei Ling dan hanya berkata, baiklah jika begitu, Paman sudah harus segera pergi, kau jaga dirimu baik-baik. Setelah itu, ia bangkit dan meninggalkan tempat itu, sambil mengajak Qijian dan Ran bersamanya. Mei Ling melihat kepergian Tian Fan dalam diam, entah kenapa ada setitik rasa sakit muncul di hatinya saat itu, sedangkan Si Su melihat ke arah pria yang membawa dua gadis itu, ia merasa dirinya mengenal salah satu dari dua gadis itu, tapi dia tidak tahu di mana. Setelah membayar tagihan belanjaan Qijian dan Ran, Tian Fan membawa mereka berdua kembali ke villa. Setelahnya, Tian Fan memasak makan siang untuk mereka. 2 jam kemudian. Saat itu sudah jam 2 siang, Tian Fan sudah selesai mencuci piring dan ia akan pergi untuk menyiapkan barang-barang yang ia perlukan, untuk dibawa saat menemui tuan besar keluarga Luo. Di tempat lain. Ibu dari Fan Cixi, yang ternyata bernama Fan Yilin, telah mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Kini dia pun sudah melewati masa kritis dan sebentar lagi mungkin dia akan kembali sadar. Situasinya cukup mengherankan. Dari cerita di tempat kejadian, Yilin telah terjatuh dari lantai 4. Mengingat hal itu, setidaknya puluhan tulangnya harusnya patah, bahkan mungkin hancur. Tapi setelah pemeriksaan selesai, hasil ronsen menunjukkan jika tubuh Yilin tidak apa-apa, hanya ada beberapa bengkak ringan karena benturan, serta beberapa memar dan luka luar. Saat itu, semua dokter yang ada di sana merasa sangat keheranan, termasuk sang kepala rumah sakit, Hua Zhenhao yang juga ada di sana. Barulah saat itu, Mei Ling menceritakan pertemuannya dengan seorang pemuda yang memiliki kemampuan medis tinggi, yang telah memberikan pertolongan pertama pada Fan Yilin saat itu. Bersambung.